Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Sekolah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tumbukan. Jadi, tumbukan itu adalah suatu kejadian di mana analisisnya itu dapat menggunakan hukum yang telah kita pelajari di sebelumnya, yaitu hukum kekalahan momentum. Yang akan kita pelajari yang pertama dari tumbukan ini, yang pertama ini ya, kita belajar mengenai tumbukan. Nah, ini tumbukan satu dimensi. Nah, kenapa saya tuliskan tumbukan satu dimensi? Nah, karena pada materi berikutnya, ini ada yang disebut dengan tumbukan dua dimensi. Dan pada keadaan aslinya, tumbukan itu jarang yang satu dimensi. Oke, yang akan kita lakukan nih untuk menganalisis tumbukan satu dimensi. Prinsipnya, tumbukan satu dimensi itu seperti ini. Kalau saya punya benda di sini, nah, kemudian benda ini bergerak ke sini dengan kecepatan v1 ya. Ini anggap saja di sini m1. Kemudian ini tepat menumbuk benda berikutnya di sini yang bergerak dengan kecepatan berlawanan arah. Ini misalkan kita tuliskan sebagai v2 di sini. Nah, ini sebagai m2. Nah, ketika tumbukan ini terjadi sangat sentral, sentral itu tepat antara pusat massa yang satu dengan pusat massa yang kedua, maka tumbukan yang terjadi ini berada dalam satu garis lurus. Nah, ini namanya tumbukan satu dimensi. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Jadi, cara menganalisisnya ya. Jadi, cara menganalisis itu kalau kita tuliskan di sini, yang pertama, analisis tumbukan itu menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi, ini tinggal menuliskan saja nih hukum kekekalan momentum. Nah, gimana hukum kekekalan momentumnya? Kemarin sudah kita bahas. Berarti kasusnya momentum awal P1 ditambah momentum awal benda kedua itu harus sama dengan momentum akhir benda pertama dengan momentum akhir benda kedua. Nah, ini adalah bentuk hukum kekekalan momentum. Dan ini rasanya sudah pada paham semuanya. Yang kedua, yang dilakukan untuk menganalisis tumbukan itu adalah hukum kekekalan energi kinetik. Nah, di sini ada hukum kekekalan energi kinetik. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya energi kinetik itu besarnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi kalau misalkan dua benda bertumbukan, maka kita akan mempunyai energi kinetik benda pertama ini sebelum bertumbukan ditambah dengan energi kinetik benda kedua, itu akan sama dengan energi kinetik benda pertama sesudah bertumbukan ditambah energi kinetik benda dua sesudah bertumbukan. Nah, apakah kedua benda memiliki energi kinetik yang tetap atau tidak? Nah, itu akan menentukan bagaimana jenis dari tumbukan yang terjadi. Kayak gitu. Nah, dari kedua hukum ini, kita bisa memunculkan sebuah koefisien di dalam tumbukan. Nah, koefisien ini disebut dengan koefisien restitusi tumbukan. Ini koefisien restitusi ya. Ini simbolnya biasanya E kecil. Nah, E kecil ini menunjukkan perbandingan. Jadi, E kecil ini menunjukkan negatif dari perbandingan selisih kecepatan sesudah dengan kecepatan awal. Jadi, kalau kita tuliskan, ini E itu akan sama dengan biasanya negatif dari V2 aksen dikurangi V1 aksen kan gitu, dibagi dengan V2 dikurangi V1. Nah, ini adalah koefisien restitusi dari sebuah tumbukan. Nah, bisa kita lingkari di sini atau kita tandai. Nah, karena persamaan ini sangat membantu nanti dalam menyelesaikan persamaan tumbukan. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Nah, yang kita dapatkan dari sini adalah E itu nanti nilainya berbeda-beda. Ada E yang nilainya 1. Nah, ini berlaku untuk jenis tumbukan yang namanya itu elastis sempurna. Oke, jadi elastis sempurna. Nah, maksudnya elastis sempurna itu seperti apa? Kan gitu ya. Jadi kalau saya punya bola bekel,
kemudian jatuh dari ketinggian 1 meter, dia akan bertumbukan dengan lantai. Kemudian dia balik lagi posisi semula ke 1 meter, maka sesungguhnya si benda itu tidak kehilangan energi kinetik. Artinya, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kalau begitu, itu namanya tumbukan elastis sempurna. Yang kedua, E itu bisa bernilai antara 0 dan 1. Jadi E itu lebih kurang dari 1, lebih besar daripada 0. Nah, ini namanya lenting sebagian. Oke, ini atau elastis sebagian. Jadi elastis sebagian. Nah, contohnya gimana? Saya punya bola bekel, jatuh, mantul, dan ketinggiannya itu tidak mencapai ketinggian semula. Artinya ada energi yang terbuang, energi kinetiknya. Bisa berubah menjadi energi bunyi, bisa berubah menjadi energi panas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah E yang nilainya 0. 0 itu berarti ini biasanya tidak lenting sama sekali. Tidak lenting. Nah, gimana kasus tumbukannya? Jadi, kasus tumbukannya itu adalah seringkali benda yang bertumbukan itu pada keadaan akhirnya dia akan menempel satu sama yang lain. Nah, itu namanya tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, dalam kasus tertentu, si koefisien restitusi ini bisa diperoleh dengan cara yang berbeda. Misalkan, kalau kita memandang sebuah tumbukan vertikal ya, antara sebuah benda dengan lantai. Jadi kalau kita memandang tumbukan vertikal, taruh lagi misalkan, ini saya punya benda, kemudian dia jatuh bebas ke sini ke bawah. Nah, sini ini lantai misalkan. Gini ya, oke ini lantai. Kemudian dia jatuh sini, ini ketinggian awalnya taruhlah. Ini dia punya ketinggian awal ini adalah H1. Kemudian dia mantul nanti ke posisi gini. Pada keadaannya kan gini. Ini ketinggiannya adalah H2. Nah, seperti ini. Terus di sini H3 dan seterusnya. Nah, maka koefisien restitusi itu kan dasarnya gini. E itu akan sama dengan negatif dari gitu kan, delta V aksen dibagi dengan delta V. Delta V aksen itu kalau di sini adalah akar 2GH, kalau di sini akar 2GH1, ini H2. Jadi kalau kita tuliskan, maka dalam bentuk ketinggian dia akan berubah menjadi gini. E adalah akar H2 berbanding H1. H-nya di sini adalah ketinggian. Jadi kalau kita bicara di sini H-nya adalah ketinggian benda saat jatuh dan saat mantul biasanya. Ketinggian adalah meter. Jadi kalau mantulnya berulang-ulang ke sini, maka ini akan sama dengan H2 per H3 per H2 dan seterusnya. Nah, itu adalah tumbukan apa namanya? Vertikal ya. Tumbukan vertikal. Nah, lalu bagaimana dengan tumbukan yang membentuk sudut? Misalkan ya gini. Kita tuliskan di sini ada tumbukan membentuk sudut. Kadang-kadang kan vertikalnya tidak lurus gitu ya, membentuk sudut. Oke, misalkan gini, saya punya benda, saya punya bidang di sini bidang. Kemudian ada bola gini ya, bola sini. Oke. Sini. Nah, kemudian dia mantul ke sini. Kan gitu. Nah, taruhlah ini misalkan V1, yang ini V1 aksen kan. Bagaimana koefisien restitusinya? Ya sama berarti koefisien restitusinya tinggal apa? Kecepatannya kan ke sini bergantung pada ketinggian. Maka tinggal H2 per H1 atau nanti kalau mantul H3 per H2 dan seterusnya. Tapi khusus untuk di sini perubahan momentumnya atau impulsnya hati-hati. Karena di sini yang berubah itu adalah momentumnya momentum di sumbu Y. Ya, jadi kalau kita ingin mencari impuls di sini hati-hati. Impuls itu kemarin adalah perubahan momentum. Nah, di sini perubahan momentumnya itu yang ada adalah di Y. Sedangkan yang di X itu perubahan momentumnya itu bernilai 0. Nah, jadi ini hanya tambahan saja. Oke, langsung kita ke soal bagaimana menganalisis jenis-jenis tumbukan. Oke, soal yang pertama ya.
ini tidak akan ditulis soalnya bagaimana, jadi langsung saja. Saya punya contoh satu misalkan. Contoh satu itu gimana? Ini misalkan, saya punya benda sini. Oke, di sini benda M1. M1, kemudian dia bertumbukan. Ini M1 itu 2 meter per detik. Nah, kemudian saya punya benda lagi 4 meter per detik di sini. Nah, dia cuma bergeraknya ke sini. Ke kiri. Ini kita sebut M2. M1 dengan M2 itu sama. Sama itu bisa berapa saja nilainya, pokoknya sama ya. Nah, maka yang ditanya di soal ini adalah berapakah V1 aksen, berapakah V2 aksen. Ketika tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna. Jadi, ini lenting sempurna. Nah, di soal itu tidak akan diberikan bahwa dia E-nya 1. Pasti dikatakannya adalah lenting sempurna atau elastis sempurna. Bagaimana cara menganalisisnya? Berarti kita jawab saja langsung di sini. Oke. Jadi, menganalisisnya ini bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama, kita harus menerapkan hukum kekalahan momentumnya. Sederhana berarti M1V1 ditambah M2V2 itu harus sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ini langkah pertama. Kita masukkan saja, coret nih semuanya. M-nya karena sama, maka di sini 2 ya, ditambah di sini berarti min berapa? Min 4 ya. Itu akan sama dengan V1 aksen yang kita cari tidak tahu, ini V2 aksen. Maka ini akan jadi min 2 sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Nah, ini bisa kita kurungi atau kita tandai bahwa ini adalah persamaan 1. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan persamaan ini tanpa persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita dapatkan dari nilai E. E-nya adalah 1. Tahu dari mana 1? Ini, tumbukannya adalah lenting sempurna. Berarti kalau kita tuliskan, maka rumus E itu 1 akan sama dengan bahwa negatif dari, kan gitu tadi, V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi. Nanti V2 dikurangi V1. Ini hati-hati kurung ya. Oke. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini 1 akan sama dengan negatif V2 aksen ini plus V1 kita kalikan negatifnya ke dalam. Nah, dibagi dengan V2-nya berapa di sini? V2-nya adalah min 4, hati-hati karena ke kiri, dan V1-nya adalah 2. Berarti ini min 6 kali 1 jadi min 6. Maka kita akan mendapatkan di sini ya, sini berarti min 6 itu akan sama dengan min V2 aksen ditambah dengan V1 aksen. Nah, gitu. Berarti ini adalah persamaan kedua nih. Ini persamaan kedua. Nanti persamaan ini kita gabungkan dengan persamaan yang pertama. Kalau kita tuliskan ini gabung gitu ya. Nah, gabung antara 1 dan 2. Nah, boleh pakai eliminasi atau substitusi, bebas. Berarti kita tuliskan di sini maka min 2 harus sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Di sini adalah min 6, itu akan sama dengan V1-nya kita geser nih, V1 min V2. Berarti, nah, eliminasi ya. Maka V2-nya kita hilangkan, berarti ini jadi berapa nih? Min 8 akan sama dengan 2 V1 aksen. Maka kesimpulannya di sini V1 aksen adalah min 4 meter per detik. Gitu ya. Nah, ini kita tandai jawabannya biar kelihatan di sini bahwa ini adalah V1. Nah, sekarang bagaimana dengan V2-nya? V2-nya tinggal disubstitusi saja si ini ke salah satu. Yang paling mudah saja ke yang ini misalkan. V1-nya berapa? Min 4 ya. Kalau kita masukkan min 4, pindah ruas ke sini jadi 2. Maka kita akan mendapatkan bahwa V2-nya aksen itu adalah 2 meter per detik. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Ternyata untuk kasus lenting sempurna dengan massa yang sama
maka kecepatan itu sesudah tumbukan hanya ditukar saja. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang kedua ya. Oke, contoh kedua. Contoh 2. Kita lihat yang searah saja, misalkan begini. Oke, saya punya benda di sini M1, dia bergerak ke sana, taruhlah di sini 4 meter per detik. Kemudian sini ada benda lagi. Nah, ini adalah 2 meter per detik, kesusul kan? Ini M2 di sini. Oke. M2-nya di sini saya simpan. M1 misalkan 2 kg. M2-nya adalah 4 kg. Nah, bagaimana dengan V1 dan V2 aksennya kalau yang terjadi adalah elastis? Ini elastis sempurna. Ya. Jadi tumbukannya adalah elastis sempurna. Langkah menjawabnya itu tidak jauh berbeda. Berarti yang pertama yang kita lakukan adalah analisis hukum kekalahan momentumnya. Berarti M1 V1 ditambah dengan M2 V2 itu akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1-nya di sini ada masanya 2 dikalikan 4 dari soal ditambah dengan ini 4 dikalikan 2. Sama-sama ke kanan jadi positif. Berarti di sini adalah 2 V aksen ditambah 4 dikalikan V2 aksen. Ini 4 kali 4 8, berarti 8 ya. Sini 8 dibagi 2, berarti 8 kali 2 16 ya. Ini saya langsung saja jadi 8 itu akan sama dengan V1 aksen dibagi 2 semuanya 2 V2 aksen. Nah, berarti ini jadi persamaan pertama. Sini. Ini jadi persamaan pertama, simpan dulu ya. Nah, kemudian analisis yang kedua masih sama seperti yang tadi. Berarti kita tinggal E-nya, nilainya 1. Berarti tinggal 1 akan sama dengan tadi kan min V2 aksen ditambah V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. V2-nya adalah positif 2 dikurangi 4. Jadi ini akan sama dengan min 2. Ini adalah min V2 aksen ditambah V1 aksen. Nah, kita akan dapat di sini. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sama dengan yang tadi. Solusinya gimana? Solusinya ya tinggal gabung. Gabung antara 1 dan 2 kan gitu ya. Antara 1 dan 2. Maka kita akan dapat di sini berarti 8 itu akan sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Kita gabung dengan min 2 sama dengan kita tukar posisinya di sini V1 aksen min V2 aksen. Karena yang samanya adalah V1, kita hilangkan dulu V1 dengan cara dikurangi. Berarti jadi berapa di sini? 10. Itu akan sama dengan ini min ketemu min jadi plus ya. Ini adalah 3 V2 aksen. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini V2 aksennya adalah 10 per 3 meter per detik. Berarti dia ke kanan. Nah, nanti kita tinggal masukkan aja ke sini V2-nya. 10 per 3 pindah ruas ke sini. Berarti jadi negatif ya. Negatif semua jadi positif. Nah, berarti ini akan dapat V1 aksennya kan gitu ya. Oke, sorry ini V2-nya positif jadi negatif ya. Negatif berarti jadi positif. Jadi V1 aksennya itu adalah min 2 ditambah berapa di sini nih? 10 per 3. Atau ini kan 6 per 3 ya. Berarti ini jadi 4 per 3 meter per detik. Nah, ini sama-sama ke kanan. Nah, ini kalau masanya beda dan tidak berlaku untuk kasus yang tadi karena bisa kita buktikan di sini hasil kecepatan sesudah tumbukan itu nilainya berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, yang ketiga ya. Jadi kalau kita contohkan di sini, ini contoh yang ketiga, yang lenting sebagian nih.
contoh ketiga. Ini tidak ada yang beda, lenting sebagian juga. Misalkan saja ginilah, sini berapa nih? Sini 4 lah. 4. Ini berapa masanya? Ini M1. Oke. Kemudian di sini kita punya ini 2 lah ya. Oke, ini 2. Ini kita punya benda M2 di sini. Masanya kita tuliskan di sini M1, misalkan di sini. M1-nya adalah 2 kg, kemudian M2-nya adalah 1 kg. Kemudian ini terjadi elastis sebagian, di mana nilai E-nya itu adalah setengah. Biasanya kalau elastis sebagian ada nilainya, itu ditentukan nilainya dari soal. E-nya setengah, E-nya sepertiga, E-nya 0,3, dan lain-lain. Yang ditanya tetap berapa kecepatan sesudah tumbukan kedua benda ini. Maka jawabnya tadi prosesnya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Analisis kekekalan momentumnya. M1V1 ditambah dengan M2V2, ini M2 ya. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Ini harus dihapus nih, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini M1-nya berapa sih? Nah, M1-nya 2 kan. Dikalikan berapa? 4. Itu ditambah M2-nya 1. Ini jangan lupa arahnya ke kiri, kasih tanda negatif. Ini sering salah di siswa, jadi tandanya jarang dikasih tanda negatif. M1-nya itu 2, dikalikan V1 aksen, ditambah dengan 1 dikalikan V2 aksen. Maka 8 dikurangi 2 jadi berapa? 6. Akan sama dengan 2V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Maka kita akan memperoleh ini persamaannya. Lalu gimana nih? Nggak bisa kita menyelesaikan sebelum kita menuliskan persamaan berikutnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini, oke, langkah yang keduanya gimana? Kita tuliskan E-nya berapa? E-nya adalah setengah, karena ini sebagian. Oke, berarti setengah itu akan sama dengan negatif dari V2 aksen ditambah V1 aksen, kan gitu, dibagi V2 dikurangi V1. V2-nya nih, min 2 dikurangi V1-nya berapa? 4. Min 6 dibagi 2, jadi min 3. Min 3 akan sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Ini bisa kita tandai kasusnya seperti ini. Oke. Nah, gini. Gimana caranya? Ini terus aja gitu langkahnya ya. Ini tinggal gabung. Gabung antara apa? Antara 1 dan 2. Oke. Jadi kalau kita gabung, maka kita akan dapatkan di sini 6 akan sama dengan 2V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Ini min 3 gitu ya. Di sini apa? Kita tukar ya di sini ya. V1 aksen min V2 aksen. Nah, V2-nya di sini yang sama. Berarti jumlahkan. Kenapa? Karena ini positif, ini negatif. Berarti dapatnya berapa nih? 3 sama dengan 3 V1 aksen. Maka hasilnya adalah V1 aksennya positif 1 meter per detik. Berarti dia ke kanan V1-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan V2-nya? Kita masukkan aja ke sini salah satunya. Kita coba aja. Ya, berarti kita coba sini. Min 3 itu akan sama dengan, kan di sini V1-nya yang sudah ada. Min V2 aksen ditambah 1. Di sini kan, jadi min 4. Jadi V2 aksennya adalah 4 meter per detik. Nah, jadi ke kanan kan ya. Yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. Nah, ini adalah analisis untuk yang lenting sebagian. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan untuk yang tidak lenting sama sekali nih, contoh 4. Oke, contoh 4. Jadi kalau saya punya benda sini, kemudian dia bergerak ke sana misalkan dengan kecepatan 4 meter per detik di sini M1 kan gitu ya. Kemudian saya punya benda lagi di sini yang ke tadi lah misalkan. Ini harusnya nah gini.
Misalkan ini masanya 4 juga, misalkan ya. Sorry, masanya kecepatannya 4. Kemudian dia M2. Nah, M1 misalkan 2 kg. M2-nya itu adalah 1 kg. Nah, misal ada keterangan di soal ini. Sesudah tumbukan, jadi sesudah tumbukan, kedua benda menempel. Ya, kedua benda menempel. Pertanyaannya adalah berapa V1 aksen dan V2 aksen. Nah, hati-hati di sini. Kalau kita jawab di sini, ada kata kunci yang harus kita perhatikan. Sesudah tumbukan, kedua benda menempel. Jadi kasusnya itu gini. Nah, kita tidak tahu gerak ini ke depan atau ke belakang. Maksudnya ke kiri atau ke kanan. Tapi kita bisa tentukan momentumnya sepertinya. Kemungkinannya ini akan ke kanan. Kalau menempel artinya apa? Kedua benda ini mempunyai kecepatan yang sama sesudah tumbukan. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, ini adalah contoh kasus di mana koefisien restitusi benda saat tumbukan itu nilainya 0. Atau kalau kita ingin menghitung berapa kecepatan benda sesudah tumbukan, maka cukup hanya menggunakan hukum skala momentum. Gimana caranya? Nah, gini aja, M1 V1 ditambah dengan M2 V2 itu harus sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, karena V1 aksen itu sama dengan V2 aksen, kita misalkan ini adalah V aksen. Berarti M1-nya berapa di sini? 2 dikalikan 4 ditambah, kan gitu kan? Berarti ini 1 dikalikan min 4, hati-hati ya. Ini min 4. Berarti tinggal di sini M1-nya berapa? Berarti ini 2 ya. V1-nya kita sebut V aksen. Ditambah ini adalah 1 dikalikan V aksen. Berarti ini jadi 8 dikurangi 4 berapa? 4 sama dengan 3 V aksen. Maka V aksennya adalah 4/3 meter per detik. Nah, artinya karena positif berarti benda bergerak ke sumbu X positif. Jadi dua-duanya si benda ini ke kanan. Nah, ini adalah contoh tumbukan yang tidak lenting sama sekali atau memiliki nilai berapa? Koefisien restitusinya adalah 0. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi misalkan begini. Kita mencari koefisien restitusi dari sebuah benda. Contoh nih, oke, contoh 5 misalkan ya. Saya punya benda di sini, kemudian ada lantai di sini ya. Oke, saya punya benda di sini lantai. Benda ini ketinggiannya misalkan berapa asalnya? Tidak tahu ya. Asalnya ketinggiannya adalah 10 meter jatuh bebas ya. Free fall tanpa kecepatan awal sini jatuh misalnya sini. Kemudian dia mantul lagi dan dia mencapai ketinggian di sini misalnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ketinggiannya misalkan 8 meter ya. Oke, ini 8 meter. Nah, gini. Yang ditanya di soal adalah tentukan ketinggian pantulan ketiga. Nah, tentukan ketinggian misalkan. Ketinggian di sini pantulan ketiga. Sorry, pantulan ketiga ya, bukan pantulan ketiga di sini berarti pantulan ke berapa nih? Di sini kedua ya. 1 2. Oh iya, ketiga. Oke. Berarti kita tuliskan di sini bahwa untuk menjawab ini kita cukup menggunakan koefisien restitusi. Ingat bahwa dalam tumbukan vertikal itu akan sama dengan kan gini. Akar dari H2 sini kan dibagi dengan H1. H2 itu mana? Ini H2, ini H1. Nah, nanti ini akan sama dengan nilainya kalau dia mantul lagi di sini. Di sini taruhlah misalkan dia mantul di sini. Nah, setinggi yang kita inginkan atau H3. Nah, ini akan sama dengan apa? H3 dibagi dengan H2. Nah, berarti kalau kita tuliskan, maka akar dari, kan gitu ya, H2 per H1 ini akan sama dengan H3 dibagi dengan H1.
2. Berarti akarnya bisa dihilangkan atau dikuadratkan, bukan dihilangkan, maka di sini akan sama dengan H2-nya berapa? 8 dibagi 10 itu akan sama dengan H3 dibagi dengan 8. Jadi kita akan mendapatkan di sini bahwa H3 itu akan sama dengan 64 dibagi 10 atau 6,4 meter. Nah, jadi ini adalah ketinggian pantulan ketiga dan seterusnya. Oke, contoh soal yang lebih familiar ya. Ini bukan contoh soal sebenarnya, ini konsep yang harus tahu. Ada istilah ayunan. Jadi ada istilah ayunan balistik. Oke, ayunan balistik itu apa? Jadi kalau ditanya apa sih ayunan balistik? Ya. Nah, ayunan balistik itu adalah suatu percobaan untuk menghitung ya. Tujuannya itu adalah menghitung laju peluru. Jadi laju peluru. Jadi kalau misalkan kita punya senjata berbeda-beda kan, ada kaliber 47 misalkan dan lain-lain. Gitu kan laju pelurunya beda. Jangkauannya juga beda. Gimana cara menghitung laju peluru ini? Nah, ini menggunakan ayunan balistik. Percobaannya biasanya seperti ini. Saya punya ini langit-langit nih, biasanya ada benda di sini digantung gitu ya. Nah, kemudian ditembak dengan peluru sini. Nah, ini tidak tahu kecepatan peluru lepas dari senapan berapa. Ini kita tuliskan pp. Nanti ketika dia tidak menembus baloknya, bersarang di balok sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, biasanya baloknya kan naik pada ketinggian tertentu. Nah, ini tidak murni hukum kekekalan momentum di sini dalam menganalisisnya. Ini karena di sini ada perubahan ketinggian, jadi ini harus balik dulu ke konsep usaha dan energi ya. Jadi ini harus balik dulu ke konsep usaha dan energi. Tapi kita langsung saja selesaikan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama analisis dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Misal ya, dalam kasus ini massa baloknya adalah 1,8 kg, massa pelurunya misalkan 200 gram. Nah, ini harus hati-hati nanti ubah masanya, boleh ke gram dua-duanya, boleh ke kilogram. Bebas. Nah, kemudian ketinggiannya H-nya misalkan H di sini adalah 20 cm. Nah, ini harus diubah ke meter. Atau ada kasus yang diketahui adalah panjang talinya dan sudutnya. Nah, nanti dipikirkan sama saja tingkat kesulitannya. Nah, yang pertama yang harus kita analisis adalah hukum kekekalan momentumnya. Ada dua, momentum peluru dan balok. Berarti M peluru awal, P peluru ditambah M balok dikalikan P balok. Itu harus sama dengan, berarti di sini M peluru P peluru aksen ditambah M balok P balok aksen. Nah, perhatikan di sini. Karena bersarang artinya menempel, berarti ini tumbukannya tidak lenting sama sekali atau E-nya 0. Maka P aksen dengan PB aksen itu pasti nilainya sama. Kita misalkan dengan P aksen. Massa pelurunya biar enak kita buat tetap 200 gram, berarti ini 200 dikalikan yang kita cari PP ditambah ini 1800 dikalikan 0. Tahu dari mana 0? Kan awalnya si baloknya menggantung diam. Nah, karena P aksennya sama, maka kita tarik keluar. Jadi massa pelurunya 200 ditambah di sini 1800. Ini adalah P aksen. Berarti kalau kita tuliskan 200 P itu akan sama dengan 2000 apa di sini? P aksen. Berarti tinggal P itu akan sama dengan 2000 bagi 200, 10 P aksen. Nah, yang belum kita hitung itu adalah P aksennya. Nah, P aksen ini dianalisis dengan apa? Dengan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi atau langsung GLBW boleh. Dari GLBW kita tahu bahwa V kuadrat itu adalah akar 2GH. Karena nanti kecepatan akhirnya di sini 0 kan. Jadi kita bisa mendapatkan kecepatan awal. Nah, ini anggap aja ini kecepatan awalnya adalah V aksen. Berarti maka V aksen akan sama dengan akar dari 2 kali 10 H-nya 0,2. Berarti dapatnya 4 kan? Diakarin 2. Nah, ini kita substitusi balikan ke sini. Maka kita akan mendapatkan nilai P pelurunya
Kalau kita masukkan ke sini, berarti 20 meter per detik. Nah, ini adalah cara menganalisis apa namanya ayunan balistik. Jadi yang pertama harus kita cari sebenarnya ini V aksennya dulu. Ini V aksen. Kemudian yang ditanyakan pada akhirnya adalah TP aksen sebesar di sini berapa? 20. Nah, variasi di soal ini adalah biasanya tidak diketahui H, tapi diketahuinya adalah panjang tali dan sudut. Nah, itu harus hati-hati. Tapi prinsipnya sama seperti ini. Sederhana ya. Oke, kalau kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, dalam tumbukan, selain tumbukan satu dimensi, kita mengenal istilah tumbukan dua dimensi. Nah, di sini, oke, tumbukan dua dimensi. Nah, kalau dua dimensi berarti tumbukannya tidak sentral atau tidak tepat di pusat massa kedua benda. Akibatnya apa? Akibatnya benda yang bertumbukan itu dia akan bergerak pada arah yang berbeda. Ini misalkan gini. Ini pusat massanya di sini. Nah, menumbuk atau dia di sini menyenggol jadinya. Ya. Jadi dia punya kecepatan ke sini, ini diam. Pasti tidak akan lurus dua-duanya. Maka akibatnya kalau kita tuliskan, bisa aja sih ini benda M1 di sini. Ini M1, yang di sini M2. Jadi akibatnya apa? M2 di sini akan terpental ke atas dengan kecepatan V, 2 aksen. Nah, kemudian M1 misal ke sini. Ini akan terpental ke sini dengan kecepatan V, 1 aksen. Masing-masing dia memiliki sudut terhadap arah momentum asal. Ini kita sebut theta misalkan, yang ini alfa. Nah, ini adalah tumbukan dua dimensi. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kan pertanyaannya gitu kan. Cara menganalisisnya, jadi di sini. Jadi kalau kita tuliskan nih, cara menganalisis. Cara menganalisis itu yang pertama, ya, tetap yang pertama itu adalah berlaku hukum kekalahan momentum. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah proyeksikan. Proyeksi dari kecepatan. Nah, proyeksi kecepatan. Di mana? Biasanya di X dan Y. Nah, kayak gini kan, ada V2 aksen X, ada V2 aksen Y. Nah, yang kedua, ya tinggal hukum kekekalan momentum. Udah aja gitu. Jadi hukum kekekalan momentum. Nah, ini harus hati-hati, hukum kekekalan momentumnya harus di X dan Y. Karena ada di dua dimensi. Nanti yang terakhir baru tentukan berapa V1 aksen, berapa V2 aksen. Nah, ini adalah kasus untuk tumbukan dua dimensi. Contoh misalkan begini. Jadi kalau kita masuk ke contoh berapa di sini? Saya lupa ya, contoh 6 misalkan. Ini, saya punya benda di sini. Oke, bendanya taruhlah misalkan M1. Dia numbuk ke sini. Ini kecepatannya taruhlah misalkan 4 meter per detik. Dia numbuk benda di sini yang berada agak sedikit di atasnya nih. Nah, dalam keadaan diam, sehingga kasusnya gini. Nah, akibatnya ya, ini akibatnya. Ini M2 nih, ini M2. Yang benda 2 ke sini. Ini V2 aksen. Ini sudutnya misalkan di sini ya. Di sini sudutnya adalah 37 derajat. Nah, kemudian yang V1 aksen dia agak melebar ke bawah. Nah, ini sudutnya di sini 53 derajat. Ini adalah V1 aksen. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa V1 aksen dan V2 aksen jika misalkan M1 dan M2 sama lah ya. M2 sama. Yang ditanya adalah berapa V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kalau kita tuliskan di sini V2 ya, kalau kita analisis di sini jawablah. Di sini jawab. Coba analisis V2. V2 itu nanti ada V2X. V2X itu pasti V2 cos 37, kan gitu ya. Berarti selain V2X yang di X itu pasti ada V1, maka ini ada V1.
V1X aksen. Ini aksen ya. Ini adalah ini aksen. Ini V1 aksen cos berapa di sini? 53. Nah, ini adalah di sumbu X-nya, kecepatan sesudah tumbukan. Nah, bagaimana dengan di sumbu Y-nya? Berarti ada V1 aksen Y di sini. Berarti ini adalah V1 aksen sin 53. Nah, kemudian ada V2Y aksen. Berarti ini adalah V2 aksen sin 37. Hati-hati. Yang ini itu ke atas arahnya ya. Yang ini arahnya ke bawah. Nanti dalam perhitungan ini harus dikasih tanda negatif karena vektor. Jadi kalau kita masukkan ke analisis hukum kelar momentumnya, kita lihat dulu di sumbu X. Nah, ini saya tandai sebagai kita menganalisis di sumbu X. Maka momentum 1X ditambah dengan momentum 2X itu harus sama dengan momentum 1X aksen ditambah dengan momentum 2X aksen. 1 berarti tinggal gini, M1V1. Ini 0, karena dia diam. Nah, ini berarti M1V1X aksen ditambah M2V2X aksen. Nah, kalau saya lanjutkan di sini, berarti M1. Karena M1 dengan M2 sama, ini bisa dicoret, coret, coret, coret. Berarti V1-nya berapa? 4 akan sama dengan V1 aksen X. Berarti V1 aksen dikalikan tadi apa? Cos berapa nih? 53. Berarti cos 53 itu adalah 3/5. Ditambah, karena dua-duanya ke kanan. V2 aksen cos 37. 4/5. Kali 5 semuanya, maka kita dapatkan di sini 20 sama dengan 3. Di sini ya. V1 aksen ditambah 4V2 aksen. Kan itu. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan kedua? Persamaan kedua, lihat sumbu Y. Jadi analisisnya sekarang lakukan terhadap sumbu Y. Jadi saya lingkari sini. Oh, ini analisis terhadap sumbu Y. Berarti kalau analisis terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan di sini, karena di sumbu Y itu tidak ada kecepatan dua-duanya, berarti ini 0, 0. Jadi P1Y ditambah P2Y itu harus sama dengan, gitu ya, P1Y aksen ditambah P2Y aksen. 0, 0. Kan itu ya. Berarti ini 0. Itu akan sama dengan P1-nya berapa? Ya, P1 itu berarti M1 V1 aksen Y ditambah M2 V2Y aksen. M-nya bisa kita coret, maka negatif dari V1 aksen sin 53, berarti berapa sin 53? 4/5 kan gitu ya. Itu harus sama dengan V2 aksen di sini berapa? 3/5. Jadi ini bisa dicoret ya. Kita akan mendapatkan persamaan di sini. Berarti di sini negatif dari berapa di sini tadi? 4 V1 aksen itu sama dengan 3 V2 aksen. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua di sini. Persamaan yang kedua. Nah, berarti gabung kan gitu ya, antara 1 dan 2 untuk mendapatkan solusinya. Maka kalau kita tuliskan di sini, nah, yang satunya berapa nih? 20, ini ya. Ini 20, berarti seri kita tuliskan lagi ke sini. Oke, sini ini adalah 20 itu sama dengan berapa tadi ya? Berarti tadi itu adalah 3 V1 aksen ditambah dengan 4 V2 aksen. Nah, sekarang kita boleh ganti V1-nya.
V1 kita nyatakan dengan V2. Gitu ya. Berarti jadi 20 akan sama dengan V1 itu berarti 3/4 dari V2. 3 dikalikan 3/4 dari V2. Ini negatif. Ditambah dengan 4 gini. Ya. Sorry, berarti ini ada ini berapa nih? Oh, V2 aksen. Nah, di sini harusnya tidak ada positif, tidak ada negatif karena harusnya di sini tandanya bukan plus ya, karena salah satunya itu berlawanan. Jadi harusnya tandanya ini adalah negatif di sini. Ini negatif. Kenapa? Karena salah satunya itu ada yang ke bawah di sini. Yang ke bawah itu adalah yang satu, berarti ini negatif. Oke, sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti maka kita akan mendapatkan di sini. Nah, ini berarti jadi positif ya. Oke, positif. Ini kali 4 semua. Jadi tinggal 20 dikalikan 4 itu akan sama dengan sini berapa di sini kali 4 ini. Berarti tinggal sisa 9 tambah 16. Sini ya. Ini adalah V2 aksen. Berarti ini dapatnya berapa? 25 kan? Berarti V2 aksen adalah berapa di sini? 20 dikalikan 4 dibagi dengan bukan 2, iya 25 ya, 25. Oke, 25. Oke, ini bisa diperkecil nih, coret. Ini 5 kali 4, ini 5 kali 5, berarti tinggal ini jawabannya adalah 16/5 sini. Nah, ini adalah kecepatan untuk yang kedua sesudah tumbukan. Nah, nanti bagaimana kecepatan yang pertama? Kita masukkan aja ke sini. Karena V2-nya sudah ketemu, berarti maka 4 V1 aksen sama dengan 3 V2 aksen. Maka 4 V1 aksen itu akan sama dengan 3 dalam kurung. Ini kan 16/5 gitu ya. Coret berarti V1 aksen dapatnya adalah 12/5 meter per detik. Nah, itu adalah cara menyelesaikan dua dimensi tumbukan dengan menganalisis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sudah saya kupas tuntas. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.